Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Apriliani, jurusan akuntansi kelas F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama adalah syarat, rukun, dan yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Yang pertama di sini adalah syarat, rukun, dan yang membatalkan wudu. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari wudu itu. Wudu merupakan salah satu cara untuk menyucikan tubuh kita menggunakan air. Yang mana apabila seorang muslim yang hendak melaksanakan sholat, maka mereka itu diwajibkan untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Nah, kegiatan bersuci atau berwudu ini bisa menggunakan air, bisa juga menggunakan debu. Yang kapan digunakan debu ini? Debu ini digunakan apabila air itu tidak ada. Dengan kata lain, debu ini sebagai penggantinya air. Nah, kegiatan mengganti air ini menggunakan debu atau kegiatan bersuci menggunakan debu ini disebut sebagai tayamum. Oke, langsung saja ke syarat-syaratnya wudu. Syarat-syarat wudu itu ada dua bagiannya. Yang pertama ada namanya syarat wajib, yang kedua ada namanya syarat sah. Yang pertama adalah syarat-syarat wajib wudu. Itu terdiri dari 8 syarat. Yang mana yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua adalah baligh atau dewasa, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah hadas, yang kelima adalah mampu menggunakan air yang suci, dan yang keenam dan yang ketujuh adalah suci dari haid dan nifas. Yang terakhir dan yang kedelapan adalah waktu yang sempit. Nah, yang selanjutnya adalah syarat-syarat sahnya wudu. Yang mana di sini mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat-syarat sahnya wudu itu ada 3. Yang mana diantaranya pertama adalah mampu meratakan air ke atas kulit. Maksudnya adalah meratakan air ke anggota wudu tanpa terkecuali. Yang kedua adalah menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi air itu sampai ke kulit kita. Artinya tidak terdapat suatu pun penghalang yang menghalangi air itu sampai ke anggota wudu. Contohnya seperti minyak, lemak, dan termasuk juga kotoran mata. Nah, yang ketiga atau yang terakhir menurut pendapat beliau adalah tidak terdapat sesuatu yang menafikan wudu. Artinya tidak terdapat sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Nah, di sini berbeda lagi menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa syarat-syarat sahnya wudu itu ada 13. Di antaranya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas, yang keempat adalah bersih dari sesuatu yang dapat menghalangi air wudu itu sampai ke kulit kita. Nah, yang kelima adalah mengetahui hukum fardu. Nah, yang keenam di sini adalah tidak menganggap salah satu rukun itu sebagai sunnah. Yang ketujuh adalah mampu menggunakan air yang suci dan bersih. Dan yang kedelapan adalah menghilangkan najis ain yang terdapat pada badan dan pakaian kita. Nah, yang kesembilan adalah pada anggota wudu tidak terdapat suatu benda yang dapat merubah air. Nah, yang
ke-10 di sini adalah tidak menggantungkan niat. Yang ke-11 adalah mengucurkan air ke atas anggota wudhu. Yang ke-12 adalah masuk waktu bagi orang yang hadasnya berterusan. Dan yang terakhir menurut mazhab Imam Syafi'i di sini adalah tertib atau berurutan. Nah, selanjutnya di sini adalah mengenai rukun-rukun wudhu. Berikut adalah pernyataan dari Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami di dalam kitab Syafinatun Najah, yang mana rukun-rukun wudhu itu terdapat 6 rukun. Di antaranya adalah yang pertama, berniat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Berikut adalah mengenai pendapat 4 mazhab. Di antaranya adalah yang pertama, menurut mazhab Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa rukun-rukun wudhu itu terdapat 4 rukun, yang mana beliau berpendapat sesuai yang ada dalam nas Al-Quran. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menurut pendapat mazhab Imam Maliki. Di sini beliau berpendapat bahwa rukun-rukun wudhu itu terdapat 7 rukun, yang mana beliau menambahkan bahwa mengharuskan niat, tertib, dan ad-dalk, yang mana artinya adalah menggosok anggota wudhu. Di sini beliau berpendapat bahwa apabila hanya mengguyur anggota wudhu saja, maka itu belum termasuk sebagai mencuci. Dan yang ketiga adalah menurut mazhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa rukun-rukun wudhu itu terdapat 6 rukun, yang mana beliau menambahkan keharusan adanya niat dan tertib atau berurutan, yang artinya mendahulukan anggota rukun yang satu dan rukun yang lainnya secara berurutan. Nah, yang terakhir di sini adalah menurut pendapat Imam Hambali. Di sini beliau berpendapat bahwa rukun-rukun wudhu itu ada 7 rukun, yang mana beliau menambahkan bahwa harus niat, tertib, dan mualat, yang ini berkesinambungan, yang mana anggota wudhu yang satu dengan anggota wudhu yang lainnya tidak boleh adanya terjadi jeda. Nah, yang terakhir di sini adalah mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sini hal-hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab antara lain. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan dan belakang, atau kubul dan dubur. Keluarnya sesuatu di antara 2 jalan tersebut, contohnya seperti darah, nanah, kencing, kotoran, terus mani, mazi, dan lain-lain. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, beliau berpendapat bahwa keluarnya ulat, batu kecil, darah, dan nanah itu bisa membatalkan wudhu. Tetapi berbeda lagi menurut pendapat mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa keluarnya batu kecil itu tidak sampai membatalkan wudhu. Di sini beliau berpendapat bahwa keluarnya apabila batu kecil itu tumbuhnya atau asalnya itu dari dalam perut, maka itu tidak membatalkan wudhu.
kecuali apabila seseorang itu sengaja menelan batu kecil. Nah, kemudian batu tersebut keluar dari anus, maka itulah yang menyebabkan wudhu itu menjadi batal. Nah, selanjutnya adalah mengenai wazi dan mazi. Di sini menurut 4 mazhab, wazi dan mazi ini bisa menyebabkan wudhu itu menjadi batal. Nah, mengenai mani di sini menurut pendapat mazhab Imam Maliki, Hanafi dan Hambali itu bisa membatalkan wudhu. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa mani itu tidak membatalkan wudhu. Nah, yang kedua adalah bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, di sini mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa bersentuhnya antara kulit perempuan dan laki-laki itu bisa membatalkan wudhu apabila disertai dengan syahwat dan tanpa hijab. Nah, selanjutnya menurut mazhab dan Imam Maliki pun menambahkan bahwa ciuman kehormatan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, selanjutnya menurut mazhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa apabila bersentuhnya antara kulit laki-laki dan perempuan di sini itu bisa membatalkan wudhu apabila yang seorang itu orang dewasa dan bukan mahram serta disertai tanpa hijab. Nah, yang terakhir di sini adalah menurut pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwa bersentuhnya antara kulit perempuan dan kulit laki-laki itu bisa membatalkan wudhu apabila dalam sentuhan itu terdapat reaksi pada kemaluan, maka itu bisa menyebabkan wudhu itu menjadi batal. Nah, yang ketiga di sini adalah hilangnya akal. Contohnya seperti mabuk, gila, pingsan, terus dan epilepsi dan yang lainnya itu menurut kesepakatan semua ulama bahwa seperti contoh di atas itu yang telah saya sebutkan itu bisa membatalkan wudhu seseorang. Nah, mengenai perkara tidur di sini yang mana menurut pendapat mazhab Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa apabila tidur seseorang yang tidur itu hatinya, pendengarannya, terus penglihatannya itu tidak berfungsi sewaktu ia tidur, baik ia tidur itu dalam keadaan telungkup, duduk, ataupun yang lainnya, maka itu bisa membatalkan wudhunya. Nah, selanjutnya adalah menurut pendapat mazhab Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa apabila seseorang yang tidur itu dalam keadaan terlentang atau terlungkup di antara kedua pahanya itu, maka itu bisa membatalkan wudhunya, kecuali apabila ia tidur dalam keadaan duduk, ruku ataupun sujud, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Yang mana barang siapa yang tidur ketika seperti gerakan orang sholat di dalam waktu sholat, maka itu tidak membatalkan
wudhunya walaupun tidurnya itu dalam keadaan lama. Nah, menurut pendapat madhab Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa apabila anusnya itu tetap berada di tempat duduknya seperti mulut botol yang tertutup, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Tetapi apabila tidak begitu atau tidak demikian, maka batallah wudhunya. Dan yang terakhir adalah menurut mazhab Imam Maliki. Imam Maliki di sini berpendapat bahwa beliau membedakan antara tidur yang ringan dengan tidur yang berat. Di sini beliau berpendapat bahwa tidur ringan itu tidak membatalkan wudhu. Begitupun dengan tidur berat, tetapi tidur berat ini waktunya itu sedikit dan anusnya itu tertutup, maka itu tidak membatalkan wudhunya. Tetapi apabila tidur beratnya ini dalam keadaan lama, itu bisa membatalkan wudhunya. Walaupun anusnya itu dalam keadaan terbuka maupun tertutup, tetapi kan tidurnya itu dia dalam keadaan lama dan berat, maka itu bisa membatalkan wudhunya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah muntah. Yang kelima adalah muntah. Menurut pendapat madhab Imam Hambali, muntah di sini itu bisa membatalkan wudhu secara mutlak. Nah, selanjutnya adalah menurut pendapat Imam Hanafi, muntah itu bisa membatalkan wudhu apabila muntahnya itu mulutnya dalam keadaan penuh. Nah, selanjutnya menurut mazhab Imam Maliki dan Syafi'i, beliau berpendapat bahwa muntah itu tidak membatalkan wudhu. Nah, yang terakhir adalah mengenai tertawa. Tertawa di sini adalah menurut tertawa bisa membatalkan sholat menurut semua kesepakatan orang muslimin. Nah, tetapi tidak membatalkan wudhu apabila ia tertawa di luar sholat. Tetapi beda lagi menurut pendapat Imam Maliki. Beliau berpendapat bahwa kalau tertawanya itu terbahak-bahak, maka itu akan membatalkan wudhunya, dan tertawanya itu di dalam sholat. Tetapi kalau di luar sholat itu tidak membatalkan wudhunya. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan wudhu itu antara lain yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, ini kubul dan dubur. Terus yang kedua adalah bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, yang ketiga di sini adalah hilangnya akal. Ya, ini contohnya gila, epilepsi, tertidur, dan yang lainnya. Terus yang keempat itulah sengaja memegang kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai hal-hal yang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, selanjutnya di sini adalah yang kedua mengenai syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Nah, sebelum saya masuk ke syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari sholat tersebut. Yang mana sholat di sini menurut bahasa artinya adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah artinya adalah segala ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, langsung saja ke syarat-syarat dari sholat tersebut.
yang mana syarat-syarat dari sholat tersebut banyaknya ada 5. Yang pertama adalah toharoh alias bersuci badan dari najis dan hadas. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang rapi dan bersih serta menutup aurat. Nah, yang ketiga adalah melaksanakan sholat tersebut di tempat yang suci. Nah, yang keempat di sini adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, yang kelima adalah menghadap kiblat. Nah, yang kedua adalah mengenai rukun-rukun dari sholat tersebut. Menurut mazhab Imam Hanafi, di sini beliau berpendapat bahwa rukun-rukun sholat tersebut antara lain banyaknya ada 6. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah berdiri, nah yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah, yang keempat adalah ruku, yang kelima adalah sujud, nah yang terakhir di sini adalah duduk tasyahud akhir. Selanjutnya, rukun-rukun sholat menurut pendapat Imam mazhab Syafi'i dan Maliki, di sini beliau berpendapat bahwa rukun-rukun sholat tersebut banyaknya ada 13, yang mana diantaranya adalah pertama, berniat, yang kedua, takbiratul ihram, yang ketiga adalah berdiri, nah yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, nah yang kelima adalah ruku, yang keenam adalah i'tidal, yang ketujuh adalah sujud, yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud, yang kesembilan adalah membaca duduk tasyahud akhir, nah yang ke-10 adalah membaca tasyahud akhir, nah yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi besar Muhammad SAW, yang ke-12 adalah salam, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, di sini yang terakhir adalah menurut pendapat mazhab Imam Hambali. Di sini Imam Hambali beliau berpendapat bahwa rukun-rukun sholat tersebut banyaknya ada 13 juga, tetapi beliau itu tidak mengadakan adanya niat, dan terakhir di sini beliau menambahkan tumakninah, yang mana yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua adalah berdiri, yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah, yang keempat adalah ruku, yang kelima adalah i'tidal, yang keenam adalah sujud, yang ketujuh adalah duduk antara dua sujud, nah yang kedelapan adalah duduk tasyahud akhir, yang kesembilan adalah membaca tasyahud akhir, yang ke-11 adalah membaca selawat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang selanjutnya adalah yang ke-12 adalah salam. Nah, yang terakhir di sini adalah baru beliau menambahkan adanya tumakninah. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan sholat menurut kesepakatan 4 mazhab. Secara garis besarnya itu banyaknya ada 5, yang mana diantaranya adalah pertama, berbicara sekurang-kurangnya 2 huruf, walaupun itu tidak ada maknanya. Nah, di sini menurut pendapat mazhab Imam Hanafi dan Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa perkataan yang mereka tidak membedakan yang sengaja ataupun tidak disengaja, itu bisa membatalkan sholat. Sedangkan menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Maliki, beliau berpendapat bahwa tidak batal sholatnya seseorang itu apabila karena ucapan yang tidak disengaja, tetapi hanya sedikit. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang dapat mengubah bentuk sholat, yang mana di sini menurut kesepakatan semua ulama bahwa poin ini
itu membatalkan sholat. Selanjutnya yang ketiga adalah makan dan minum. Makan dan minum di sini menurut kesepakatan 4 mazhab itu membatalkan sholat. Tetapi mengenai perkara makanan dan minuman kadarnya itu yang membatalkan sholat, itu yang berbeda pendapat menurut 4 mazhab. Nah, menurut mazhab Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa apabila makanan tersebut sedikit ataupun banyak, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu bisa membatalkan sholat. Nah, sedangkan menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, di sini beliau berpendapat bahwa apabila makanan tersebut sampai ke rongga perut, maka makanan tersebut baik dilakukan dengan sedikit ataupun banyaknya, maka itu membatalkan sholat jika mengetahui hukumnya dan sengaja melakukannya. Nah, apabila tidak dilakukan dengan tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan sholat. Tetapi apabila makanan tersebut banyak, maka itu bisa membatalkan sholat. Nah, yang ketiga, menurut pendapat mazhab Imam Hambali, di sini beliau berpendapat bahwa apabila makanan tersebut banyak dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu membatalkan sholat. Namun apabila makanan itu sedikit tetapi dilakukan dengan sengaja, maka itu juga bisa membatalkan sholat menurut pendapat Imam Hambali. Tetapi kalau sedikit, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, yang keempat di sini adalah mengenai hadas, keluarnya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, menurut kesepakatan Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, hadas di sini bisa membatalkan sholat. Tetapi menurut pendapat dari mazhab Imam Hanafi, hadas di sini itu tidak membatalkan sholat asalkan hadas itu keluarnya setelah tasyahud dan sebelum salam, maka itu tidak membatalkan sholat. Nah, yang terakhir di sini, yang kelima adalah tertawa. Yang mana tertawa di sini menurut kesepakatan ulama mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa tertawa terbahak-bahak di sini itu bisa membatalkan sholat. Tetapi berbeda lagi menurut pendapat Imam Hanafi. Nah, di sini Imam Hanafi berpendapat bahwa tertawa terbahak-bahak tersebut tidak membatalkan sholat. Nah, itulah 5 poin secara garis besar menurut pendapat 4 mazhab yang membatalkan sholat. Nah, itulah video presentasi dari saya mengenai syarat, rukun, dan yang membatalkan wudhu, serta syarat, rukun, dan yang membatalkan sholat. Nah, apabila dalam video yang presentasi yang saya buat di sini ada banyak kekurangan dan ada banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton video saya. Dan akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.